tugas Pak Fajar gimana sih? Susah banget yang sintesis. Oh ini, kamu udah ngerjain? Tapi takut salah. Kayaknya salah deh kalau ini. Salah yang mananya? Sekarang kita udah harus mulai tag podcast. Tapi ini deadline-nya sekarang loh. Nanti aja. Kamu tuh Ngapain pusing-pusing? Kamu gak tahu bintang tamu kita hari ini siapa? emang siapa? Beliau itu lulusan S1 Kimia di universitas yang ada di Indonesia. Beliau menyandang predikat cum laude tahu. Masa? Iya. Terus apa hubungannya dengan ini? Ya kamu bisa langsung tanya ke dia. Iya betul juga ya. Iya, daripada lama-lama. Mungkin kita sapa dulu sobat chemistry di rumah. Boleh. Hey. Halo Sobat Chemistry, selamat datang kembali di Chemistry Story, mengubah reaksi menjadi inspirasi. Bersama saya Sipa Anugrah Dan saya Kayla Simpojia. Di sini kita nggak hanya berdua ya Teh ya. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini merupakan lulusan S1 yang ada di Universitas Indonesia dan juga menyandang predikat cum laude, serta beliau itu merupakan konten kreator yang kontennya itu berisikan tentang kimia-kimia ya Teh ya. Pernah lihat sekali ya? Pernah. Iya, aku juga pernah lihat. Soalnya aku follow dia. Aku juga sama follow dia. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita panggilkan Kang Ahlam Naufal Mahendra. Halo Kang. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Akang boleh sapa dulu sobat chemistry di luar sana, boleh? Halo sobat chemistry. Halo sobat chemistry, kenalin di sini kan kameranya kan. Oke, halo sobat chemis, kenalin aku Ahlam. Kalau mungkin teman-teman tahu aku di TikTok bikin konten dan nama akunku adalah Ahlam Chemistry. Dan kalau mungkin teman-teman mau follow boleh banget follow TikTokku di @ahlamchemistry. Kayak gitu kali ya. Iya, betul banget Akang. Gimana nih Akang pertama nggak sih ke Garut? Garutnya itu pertama. Sebenarnya aku ke Garut udah beberapa kali. Karena saudaraku juga ada di Garut gitu kan. Cuma memang untuk ke Uniga ini adalah first time aku untuk kesini. Jadi kayak dan ini keren banget sih Uniga. Sangat-sangat bagus bangunannya ya. Dan ada ruang podcast juga. Gedungnya baru. Alhamdulillah, makasih. Emang Uniga, I love you. Makasih. Nah, Akang itu dilihat dari konten-kontennya itu kan tentang kimia ya, apalagi Akang itu suka kimur. Yo iya dong. Oh alah. Kimurnya A. Nah, aku tuh mau tanya, kenapa sih Akang masuk jurusan kimia gitu? Oke, aku pengen tanya dulu ke kalian. Kalian kenapa ambil kimia? Karena aku tuh awalnya coba-coba. Terus ketagihan gitu? Iya, ketagihan betul. Oke, jujur kalau aku pribadi sebenarnya bukan mau sombong ya. Iya. Karena aku dulu pas zaman 2019 itu keterima jalur undangan, pakai rapot dari SMA gitu kan. Dan memang alasan kenapa pilih kimia sebenarnya itu karena ada arahan dari ibuku. Jadi konteks ibuku tuh adalah juga orang kimia. Beliau laboran di kampus di Bandung dan beliau menyarankan, "Oh, Ahlam, kalau kamu mau ke jurusan yang memang pasti aman, ya udah coba aja di kimia Unpad gitu kan. Karena kimia menurut ibu gampang kok gitu kan." Karena saya sebagai anak nurut dong ya kan. Terus juga saya udah konsul dengan guru BK segala macam. Oh, kimia Unpad oke nih gitu kan. Akhirnya karena saya pun juga pas zaman-zaman SMA itu suka banget kimia gitu kan. Karena menurut aku pas zaman SMA tuh sangat-sangat seru gitu kan. Terlebih gurunya asik, materinya gampang gitu kan. Bahkan aku pun juga dulu sempat mau ikut OSN kimia di tingkat kota gitu kan, tapi gagal juga gitu loh. Terus kayak di end ya udah akhirnya aku masuk kimia Unpad. Terus masuk tuh kan. Terus pas awal masuk kok gini ya gitu kan kayak gitu. Maksudnya banyak hal yang aku tidak ekspektasi gitu loh dalam artian. Karena aku merasa pada akhirnya aku tuh bukan suka di kimia gitu loh. Makanya di semester 3 di tahun kedua aku mau coba pindah gitu kan dari kimia. Aku ikut UTBK lagi, aku tes lagi dan nggak terima sih gitu loh. Jadi mungkin memang takdirnya di kimia gitu kan. Tapi satu hal yang memang mengubah hidupku juga dan kenapa aku bisa berjuang dan bertahan di kimia itu karena perkataan ibuku. Ibuku bilang gini, kalau kamu masuk kimia dan kamu punya skill di bidang lain, which is di bidang komunikasi, kamu tuh pasti akan jadi lulusan yang memang punya kualitas yang beda gitu loh. Kamu punya keunikan gitu kan, kayak gitu. Makanya at the end sekarang aku lulus, aku alhamdulillah
punya skill di kimia, punya skill lab gitu kan, tapi juga punya skill di komunikasi, entah jadi MC atau mungkin jadi content creator gitu kan. Jadi memang aku bisa mencoba untuk menggabungkan antara dua bidang yang aku punya gitu loh, dengan backgroundku sebagai scientist dan juga passionku di bidang komunikasi, kayak gitu sih sebenarnya. Oh, kayak gitu. Terus apa sih ketertarikan Akang dalam bidang kimia gitu? Ketertarikan sendiri ya sebenarnya nggak tertarik. Nggak tertarik. Enggak deh, tapi aku sarankan buat teman-teman yang ada di Garut semuanya ini ya, jangan lupa masuk kimia Uniga gitu kan. Karena ini satu-satunya kan di Garut ya nggak sih? Iya, betul. Gitu kan. Nah menurutku kalau hal yang menarik di kimia ya, mungkin menurutku karena aku memang di bidang kesehatan. Jadi sebagai konteks, aku tuh berbicara mengenai deteksi kanker dini di Indonesia gitu kan. Jadi menurutku akan sangat-sangat berguna untuk nanti ke depannya gitu loh. Kemudian kalau misalkan kenapa kimia menarik menurutku, mungkin karena matkul-matkulnya kali ya. Suka dong. Suka Orang banget. kumlot masa gak suka? Gimana ya? Kumlaut, ikut timnas, mawapres. Aduh, Apalagi ya? Banyak apa sih. lagi banyak? Hebat ya. Hebat dong. Hebat banget. Oke. Akang, tapi kan Akang juga punya skill komunikasi. Itu emang dari dulu emang suka berkomunikasi atau belajar dulu gitu? Ya sebenarnya aku tuh dari SMA tuh emang suka ngomong gitu kan. Makanya kenapa aku pas tahun ketiga tuh pengen pindah dan pengen ambil komunikasi gitu kan. Karena memang aku ngerasa aku tuh bukan passion di kimia gitu loh. Oh, iya. Karena pas tahun pertama, pas semester 1-2 tuh aku bingung kayak, ini kimia tuh ngapain sih gitu kan. Maksudnya kayak banyak matkul-matkul yang aneh gitu mungkin. Iya gak sih guys gitu kan. Kayak gitu kan. Tapi kayak akhirnya aku mencoba untuk struggling, untuk berjuang segala macam, akhirnya bisa gitu kan. Dan memang kalau berbicara mengenai komunikasi, emang dari SMA sih. Jadi kayak aku zaman-zaman SMA sudah ikut kegiatan-kegiatan kayak di radio, jadi penyiar, jadi MC gitu kan. Jadi memang sudah mulai ngebangun karir aku di komunikasi gitu sih. Oh, gitu ya. Gitu. Emang dari dulu suka bicara gitu ya, suka ngomong Iya, di memang depan ini orang. mulutnya kayak ibu-ibu gitu ya, kayak lambe ibu-ibu gitu ya. Jadi kayak banyak omong gitu lah. Makanya aku merasa dengan aku punya skill di bidang komunikasi dan ketika aku lihat teman-temanku, jarang mereka yang memang punya skill di komunikasi gitu kan. Iya, That's why kenapa aku pengen coba combine antara backgroundku sebagai kimia dan passionku di komunikasi gitu sih sebenarnya. Nah, gitu. Mhm. Oke, mungkin kan di dalam perkuliahan itu nggak selamanya mulus ya Kang ya, pasti bakal ada naik atau turunnya Aku kayak naik ada terus sih sebenarnya. naik, oh iya, maaf ya. Enggak gimana. Terus bagaimana sih cara Akang menghadapi gitu masalah yang ada di perkuliahan terutama dalam bidang kimia? Ya, sebenarnya bener ya. Maksudnya dalam artian kuliah tuh kan pasti naik turun ya. Maksudnya nggak mungkin kita terus-terusan naik gitu loh. Iya. Gitu loh. Dan memang satu problem yang memang aku hadapi di kimia itu adalah terkait materi sebenarnya sih. Maksudnya aku merasa setelah aku menjalani dan lulus di kimia, aku tuh bahkan lupa sampai sekarang pun. Kayak aku tuh udah 4 tahun kuliah, 3 tahun 8 bulan kuliah. Ngapain aja tuh aku lupa gitu loh. Bahkan ada fun fact, ketika orang-orang nanya ke aku di DM TikTok, kan misalkan nanyain tuh, "Kak, ini aku mau UTS nih. Ini jawabannya kira-kira apa gitu kan? Kak, bantuin dong soal kimia organik ini gitu kan." Aku tuh bingung kayak, ini apa ya? Materi apa gitu kan? Iya. Jadi makanya menurutku yang paling berat tuh adalah materinya sih gitu loh. Iya. Karena yang pertama, aku juga kan pas zaman-zaman Covid ya materi-materinya gitu kan. Jadi memang semua tuh online dan daring gitu loh. Jadi memang banyak hal yang aku juga sering lupa gitu loh. Terlebih aku juga merasa emang susah-susah aja matkulnya gitu kan. Iya. Kimia organik lah, kemudian materi-materi biokimia atau mungkin kimia fisik gitu kan. Kan susah ya gitu loh. Makanya perlu untuk belajar yang memang ada repetisi gitu kan, ada pengulangan segala macam gitu loh. Itu sih. Kemudian mungkin problem lainnya adalah mungkin terkait pertemanan ataupun lingkungan teman gitu sih. Iya. Karena teman-teman kuliah kan mungkin ada yang individualis, ada yang memang berkelompok juga gitu kan. Iya. Tapi kalau di aku kemarin memang kita kompak, tapi untuk tugas ya memang masing-masing gitu loh. Jadi kayak memang kita harus bisa ngerjain sendiri dan struggling sendiri sih gitu loh. Iya. Kemudian yang terakhir mungkin yang jadi problem dan juga jadi challenging adalah ketika masuk laboratorium sih. Karena kan maksudnya aku juga di SMA kan memang IPA juga kan. Iya. Memang sudah ke lab gitu kan. Tapi pas ke kuliah itu kan kita sangat-sangat intens di lab ya. Maksudnya kadang satu hari itu bisa let's say 6-8 jam di lab kan. Dan itu tuh kadang bikin bosen ataupun capek gitu kan. Belum harus bikin respons segala macam ataupun lap-lapnya gitu kan. Jadi kayak menurutku itu yang memang aku harus coba adapting dengan hal-hal seperti itu sih. Dan itu pun juga mungkin bisa dicoba sama teman-teman gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau tadi kan materinya itu
kata Akang susah-susah kayak gitu. Nah itu belajarnya sendiri apa bikin study group kayak gitu? Itu pun yang aku juga mau bilang. Maksudnya untuk aku solve itu semua, mungkin untuk terkait materi, aku tuh juga mencari teman-teman yang memang punya ambisi yang sama gitu loh. Dalam artian, aku mencari teman belajar gitu kan. Jadi kayak pas zaman COVID, itu kan memang kita semua online ya. Dan memang aku tuh juga nggak sendirian belajar. Jadi kayak aku nonton record materi kuliah itu bareng-bareng gitu loh. Kayak mungkin grupku tuh ada 3 atau 4 orang lah satu grupnya gitu kan. Kita belajar, sharing-sharing materi, terus kayak ngerjain soal gitu-gitu kan. Jadi memang kita banyakin praktis buat belajar sih gitu loh. Karena aku sih percaya ya, maksudnya kalau kita berkuliah, entah di kimia ataupun di yang lain, itu tuh akan sangat berat kalau kita sendirian gitu loh. Iya betul. Iya kan, terlebih kalau mungkin di kimia gitu ya, belum laprak segala macamnya kan banyak sekali hal yang kita perlu kerjain gitu kan. Jadi kayak menurutku perlu banget buat teman-teman mencari environment yang memang mendukung teman-teman tuh biar bisa maju gitu loh. Itu sih. Kemudian mungkin buat hal-hal lainnya kayak misalkan tadi di lab, mungkin aku juga membiasakan diri aja sih, karena kan sebagai anak kimia mau nggak mau kan kita harus nge-lab gitu loh. Itu udah kewajiban kita dan keharusan kita gitu kan. Terlebih nanti pun pas TA pun juga sama lah ya, kita pasti harus nge-lab untuk setiap hari untuk nyari data segala macam gitu. Jadi kayak kita mungkin udah membiasakan diri dari awal aja sih gitu. Gitu. Terus yang Akang ngerasain gitu perubahan yang ada dalam diri Akang terutama masuk kimia gitu kan. Sekaligus Akang tuh jadi content creator kan ya. Perbedaannya kayak perubahannya dari sebelum dan sesudah masuk kimia itu apa, dan setelah dan sebelumnya jadi content creator itu apa? Mungkin kalau perubahan sebelum dan setelah masuk kimia mungkin tambah pusing ya gitu. Iya. karena apa ya, maksudnya again aku tuh katakan kimia tuh susah, tapi kalau misalkan teman-teman memang minat dan memang suka akan gampang gitu loh. Ya kan, maksudnya kalau teman-teman memang pengen belajar di laboratorium, teman-teman pengen banyak praktikum tuh kimia itu oke banget gitu kan. Makanya teman-teman jangan lupa masuk Uniga ya gitu. Kayak gitu. Terus terkait tadi kalau menurut aku pribadi sih perubahan ya. Kalau sebelum masuk kimia mungkin aku lebih ke stigma orang-orang sih gitu loh. Karena mungkin kalau teman-teman tahu ya, banyak orang bilang, oh kimia tuh bisa bikin bom. Oh kimia tuh bla bla bla. Oh kimia tuh ini. Padahal kan nggak juga ya. Maksudnya itu yang stigma yang kadang aku tuh pengen coba ubah gitu loh. Maksudnya oh kimia tuh nggak bikin bom kok. Oh kimia tuh belajarnya gampang kok gitu loh. Makanya aku tuh pengen membuat kimia tuh lebih gampang diakses oleh orang-orang gitu loh. That's why kenapa aku bikin konten kayak gitu. Karena aku tuh pengen mengubah ataupun mengubah konsep ataupun mindset orang-orang terhadap sains, terutama kimia, bahwasannya oh sains dan kimia tuh gampang kok gitu loh. Makanya aku mencoba untuk membuat sebuah konten yang memang entertaining dan memang gampang diterima orang-orang gitu kan. Dan aku pun juga melihat oh ada kok peluang di sosial media gitu kan. Jadi kalau misalkan melihat ke belakang sebentar, aku tuh masuk TikTok tuh mungkin di tahun 2020-an sih, pas zaman-zaman Covid gitu kan. Dan aku tuh melihat kalau misalkan kita berbicara matematika, ada Jerome Pauline lah sebagai content creator gitu kan. Terus kalau kita berbicara mengenai fisika, ada Farhan yang dari IPB kalau mungkin teman-teman tahu gitu kan. Ini kimia tuh masih kosong nih kimia gitu kan. Makanya lahirlah ini Ahlam Chemistry kayak gitu. Dan mungkin kalau perubahannya pun juga aku merasa selain mungkin dikenal banyak orang juga mungkin karena konten-konten gue gitu ya. Aku pun juga merasa bahwasannya sudah bisa membuat kimia itu lebih mudah dan lebih mudah dipahami oleh orang-orang sih gitu loh. Gitu. Karena again orang-orang kan berbicara kayak oh kimia itu susah segala macam gitu kan. Padahal kan enggak juga gitu loh sebenarnya. Gitu sih. Nah kan kalau di perkuliahan itu pasti ada momen-momen yang menariknya ya. Nah itu momen menarik apa sih yang Akang rasakan gitu selama perkuliahan? Iya mungkin momen menariknya ya. Let me think. Soalnya kebanyakan sih yang menariknya sih. Kayak gitu. Enggak deng. Oke, mungkin yang pertama yang paling mungkin sering relevan dengan orang-orang kimia adalah ngelaprak banyak halaman gak sih? Iya. Ya kan? Betul sih. Karena aku pernah aku lupa semester berapa, pokoknya modul-modul biokimia lah, modul protein, lemak dan kawan-kawan gitu kan. Itu tuh aku ngerjain laprak tulis tangan itu 35 halaman. Kalian kalau laprak berapa halaman paling banyak? Itu dibatas kadang 5 halaman tapi gitu? bolak-balik. Iya, bolak-balik aja. Iya, saya 35 halaman, guys. Itu nanti kalau 30 halaman tangannya nanti patah ya. Aku beneran nulisnya tuh tulis tangan gitu. 30 halaman gitu. Parah. Dan maksudnya nggak tahu ya, mungkin kalau aku merasa itu berat banget ya karena capek. Yang pertama capek, yang kedua kita harus ngebahas praktikumnya gitu kan. Dan yang ketiga kita juga perlu cari citasi jurnal gitu kan. Kan gak mungkin ngasal masukin isi praktikum gitu kan.
Jadi kayak itu yang pertama terkait laprak gitu ya. Terus yang kedua, momen yang menarik mungkin pas mecahin alat lab ya. Kalian pernah mecahin alat lab gak sih? Alhamdulillah belum. Jangan. Jadi pernah. Jadi kan aku tuh satu lab tuh satu meja tuh 2 orang ya. Nah temanku ada perempuan asal dia tuh Indramayu kalau nggak salah gitu kan. Kita tuh lagi pengujian spektroivivis, kan pakai kuvet tuh. Kuvet yang kecil itu kan, tahu kan? Terus pas dia mau masukin sampel ke kuvet, itu pecah kuvetnya. Dan kalian tahu kan berapa harga kuvet kan? Tahu kan? Kan maksudnya harganya bisa buat makan sebulan lebih gitu kan sebenarnya kan gitu loh. Terus kayak akhirnya bilang tuh ke ke laborannya kan. Bu, ini saya mecahin apa tuh? Kuvet gitu kan. Oh, kuvet. Ibunya kan kaget. Maksudnya kayak kok bisa gitu kan? Maksudnya itu kan again mahal ya gitu. Oh, ya udah nanti dicatat dan diganti aja ya gitu kan. Tapi kan karena mungkin kan agaknya berat ya kalau misalkan seorang doang yang ganti gitu kan, akhirnya dari laborannya bilang oh ya udah nggak apa-apa kita ntar gantinya seangkatan aja. Jadi kayak kita akhirnya patungan atau urunan untuk kita ganti kuvet bareng-bareng karena kan nggak bisa beli satuan doang kan, harus beli 2 gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin yang menarik adalah mungkin yang membanggakan ya. Aku pengen sombong juga gitu ya. Aku jadi mawapres gitu. Alhamdulillah. Tapi ada lucunya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu kenapa aku jadi mawapres di kimia dan masuk ke top 3 di FMIPA di fakultas, karena yang pertama di MIPA di kimia, kenapa aku maju sebagai mawapres di kimia karena nggak ada yang daftar lagi gitu. Jadi kepilih kan, kepilih kan, mau nggak mau kan gitu. Akhirnya dari kimia seorang doang, aku doang masuk kan jadi mawapres kimia gitu kan. Terus pas masuk ke FMIPA ke fakultas juara 3 ya alhamdulillah gitu kan. Gitu. Jadi kayak adalah faktor-faktor yang memang aku juga tidak menyangka dan kayaknya lucu juga sih gitu kan dilihat-lihat gitu. Itu sih. Akang dari pertama masuk kuliah hingga sekarang, sudah sehebat ini ya. Ada nggak sih nilai atau filosofi yang Akang dapat gitu dari lulusan Akang gitu? Iya sebenarnya ini lebih ke tagline sih mungkin yang memang selalu dosenku bilang gitu ya. Jadi beliau tuh kaprodi di Kimia Unpad, beliau tuh bilang tagline kimia sebenarnya sih kayak ada chemistry pasti prestasi gitu kan. Itu yang selalu dia bawa gitu kan. Dan aku pun juga bawa untuk sampai sekarang gitu kan. Jadi kayak ketika aku memang ikut program-program di luar negeri ataupun ikut-ikut beasiswa ataupun lomba, aku tuh mencoba untuk ngebangun chemistry dengan teman-temanku gitu loh untuk membuat suatu prestasi gitu sih sebenarnya. Gitu. Itu sih. Itu aja. Dilihat pernah ke Korea ya, iya itu dong. Apa? Itu jalan-jalan sih sebenarnya. Jalan-jalan. Coba dong Kang pengen denger bahasa Korea. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 알람 노발입니다. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. Nonton drakor. Enggak ya. Siapa tuh pemeran yang drakor itu? No. Ada drakor yang baru. Apa? Yang dia nyelam laut itu apa namanya? When apa? Tahu sih? Tahu gak? Ada yang When tahu? life give you apa gitu? Apa sih nggak tahu? Itu pokoknya lah. Iya yang itu dia nanti di aja. lautan gitu. Kayak gitu. 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 Nggak ngerti sih. Kalau yang di ASEAN itu Apa? Nah, guangsik. Ini guangsik ini. Guangsik. Kalau yang di ASEAN itu ngapain Kak? Nah, ini juga yang mau aku bilang ke teman-teman semua ya. Maksudnya selain teman-teman di kimia, aku tuh yakin sebagai mahasiswa itu tuh banyak banget peluang teman-teman tuh buat explore ke dunia luar gitu kan. Dalam artian di luar daripada magang di kimia gitu ya. Jadi, aku tuh memang pas zaman-zaman kuliah itu sama sekali nggak pernah keterima program internasional yang di luar negeri gitu ya. Sama sekali nggak pernah keterima. Bahkan aku pun ikut exchange kayak ke Korea, ikut daftar ke ISMA pun ketolak gitu kan. Tapi di luar setelah aku kuliah, aku keterima. Yang pertama, aku tuh keterima program namanya World Youth Festival, itu di Rusia. Itu di bulan Maret 2024 kemarin. Itu tuh kayak sebuah festival pemuda terbesar di dunia karena menghadirkan 20.000 pemuda dari 180 negara. Gitu kan. Jadi memang itu yang pertama. Jadi kayak aku bisa ke Rusia dan ketemu orang-orang banyak dan bisa berjejaring, itu tuh karena program gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku juga ikut kegiatan volunteering di ASEAN dari ASEAN Foundation. Nah, programnya adalah Empowering Youth Across ASEAN. Itu tuh kayak kita program volunteer di negara-negara di ASEAN gitu kan. Itu selama 3 minggu, kayak minggu pertama kita akan ada workshop di Thailand, kemudian 2 minggu ke depannya kita akan volunteer di negara masing-masing gitu kan. Ada di Singapura, ada di Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain-lainnya gitu kan. Nah, kalau aku di Singapura kemarin, itu selama 2 minggu, aku tuh memberikan pengajaran terkait literasi, sains, dan juga financial digital gitu ke anak-anak berkebutuhan khusus.
ke anak-anak special needs gitu kan di Singapura gitu loh. Itu yang pertama, kayak kita memberikan edukasi yang sederhana banget terkait pengenalan sains dan juga finansial gitu kan. Terus kita pun juga kayak berkunjung ke rumah-rumah lansia gitu di Singapura, karena memang ternyata aku pun juga baru tahu bahwasannya fun fact di Singapura itu tuh masih banyak orang-orang yang memang merasa loneliness atau sepi dan sendiri gitu loh. Gitu kan, makanya kami datang dan bisa ngebuat sebuah engagement dengan orang-orang tersebut gitu kan, kayak gitu. Kita pun juga selain itu belajar terkait agriculture di Singapura gitu kan, kayak gitu. Itu yang di ASEAN. Yang ketiga, aku pun juga sekarang lagi ikut program namanya ada YC Creators Collab. Itu tuh program dari US Embassy di Filipina. Itu tuh adalah program pelatihan content creator untuk kayak kita belajar bagaimana kita mengoptimalkan sosial media gitu kan. Itu di Filipina nanti bulan Mei, insya Allah aku terbang ke Filipina. Dan again, maksudnya aku tuh bisa bilang banyak banget peluang teman-teman tuh untuk bisa ke luar negeri gitu loh. Dan semua itu nggak butuh IELTS, nggak butuh tes bahasa Inggris gitu loh. Beneran. Seriusan? Jadi kayak hanya butuh tahapan itu ada essay sama interview doang. Itu yang memang 2 tahapan yang memang sangat-sangat fundamental gitu kan. Hanya essay bahasa Inggris dan interview. Nggak ada bahasa Inggris, maksudnya nggak ada IELTS dan TOEFL tuh nggak ada gitu loh. Makanya kalau misalkan teman-teman pengen coba daftar lah gitu loh, karena kita tuh harus nyoba itu gitu loh. Jangan sampai kita jago kandang doang misalkan di Garut atau mungkin di kampusku gitu kan. Jangan sampai gitu, kita harus coba untuk explore keluar gitu kan, karena again dunia tuh luas gitu kan gitu loh. Sama juga dengan kimia gitu kan. Kalau misalkan teman-teman hanya di sini doang ataupun misalkan nggak magang ataupun studi banding kan juga mungkin akan stagnan gitu ya. Jadi kalau berdasarkan ya teman-teman juga coba explore kemana gitu loh. Itu sih jawabanku. Mungkin ya dari tadi kita berbincang-bincang agak serak juga ya. Mungkin kita minum dulu ya Kang? Boleh. Oke. Sorry. Sebelum minum kita mau cheers dulu. Boleh. Biar makin akrab ya. Cheers. Enggak dong, harusnya bilang chemistry dong. Oh iya. Chemistry. Chemistry. Garut souvenir. Oke. Akang kalau yang Akang kan udah banyak mengikuti program gitu ya, terus ke luar negeri juga. Dari sana ada yang bisa mengubah pola pikir Akang nggak sih? Ada sih, ada banget. Maksudnya dalam artian aku tuh baru pertama kali ke luar negeri itu pas program ke Rusia. Dan itu tuh adalah satu program yang sangat-sangat life changing banget, karena dari sana itu tuh ngebuka jalan baru untuk aku bisa ikut yang lainnya gitu loh. Dari kayak Rusia kan aku tadi coba ikut ke ASEAN tadi gitu kan, dan ke Filipina tadi gitu loh. Makanya kayak hal yang aku tahu itu adalah kalau misalkan teman-teman udah coba satu gerbang, itu tuh bakal kebuka kok gerbang-gerbang lainnya gitu kan. Gitu sih. Dan maksudnya itu yang aku bawa juga ke semua hal yang aku coba gitu kan. Entah itu mungkin program-program atau mungkin beasiswa atau mungkin pekerjaan gitu kan. Aku selalu coba untuk hal-hal yang aku tuh belum tahu gitu kan. Karena again, aku tuh percaya kalau misalkan teman-teman udah coba, teman-teman tuh kan ada 2 kemungkinan doang ya. Teman-teman tuh gagal dan berhasil. Kalau misalkan teman-teman gagal, ya udah gitu. Teman-teman bangkit dan bisa kembali buat daftar ulang gitu kan. Kalau teman-teman berhasil ya syukur gitu kan. Jadi maksudnya tidak ada halangan dan tidak ada batasan teman-teman tuh nggak coba gitu loh. Gitu sih. Kegiatan positif yang membuat Akang tuh karena bersentuhan dengan kimia, apa sih kegiatan-kegiatan positif yang Akang dapat gitu? Mungkin kalau kegiatan positif, mungkin aku bisa bilang kalau kita kilas balik ke belakang gitu ya, terkait kimia, mungkin aku ikut PIMNAS dan PKM. Kalau teman-teman tahu mungkin ya. Jadi kayak PKM itu adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu tuh kayak program, kalau aku bidangnya bidang RE atau bidang riset eksakta. Jadi kayak aku tuh kemarin selama 2 tahun ikut PKM di tahun 2021-2022 dan bisa ke PIMNAS gitu kan. Jadi kayak aku tuh membawa sebuah isu yang memang dekat di masyarakat gitu kan. Kayak contohnya adalah kalau pas zaman Covid kemarin, aku tuh ngebawa isu terkait limbah medis. Jadi kayak temanku tuh beliau tinggalnya di daerah aku lupa apakah di Bogor apa Garut, aku lupa gitu kan. Dia tuh bilang, di sungai itu banyak banget limbah medis atau limbah masker gitu kan. That's why kenapa bidang RE-ku atau risetku itu tuh berkaitan dengan bagaimana aku bisa nge-solve dan bisa mengubah masker yang tadi sekali pakai jadi beberapa kali pakai gitu loh. Dengan bisa tetap cover buat bakteri COVID gitu kan, kayak gitu. Jadi mungkin manfaatnya lebih ke environment sekitar ataupun teman-temanku juga gitu kan. Itu sih.
Itu mungkin dari aku. Itu. Gimana caranya dari yang sekali pakai bisa dipakai beberapa kali? Kayak juri PKM ini. Apa ya? Mungkin kalau aku juga lupa tahapan-tahapannya. Mungkin kalau teman-teman mau baca, cek aja di jurnalku ya. Ahlam Noval Mahendra, jurnal UNS kalau nggak salah. Gitu. Aku lupa. Kalau kan tadi kalau gagal gitu bisa bangkit lagi. Itu motivasi apa sih yang Akang dapat gitu, yang Akang pegang sehingga bisa bangkit lagi kalau gagal? Ya mungkin kalau berbicara mengenai kimia dan mungkin pas kuliah di zaman-zaman kimia gitu ya. Dan aku pun juga aku tuh tidak selalu berhasil ya teman-teman. Maksudnya aku tuh kadang bingung ketika melihat orang-orang di luar sana tuh bilang kayak oh Ahlam tuh berhasil terus ya, oh Ahlam tuh ini terus ya. Padahal kan enggak juga ya. Maksudnya aku juga naik turun, aku juga up and down gitu kan. Dan memang bahkan di kimia pun sangat-sangat struggle gitu loh. Dengan materi-materi yang sangat berat tadi aku bilang di awal gitu kan. Itu tuh kayak beneran yang berjuang tuh wah gila sih. Bahkan aku pun kalau teman-teman pengen tahu, pas aku zaman-zaman TA, aku tuh nge-lab tuh dari pagi sampai malam gitu loh. Dan sendirian. Iya, maksudnya kan jadi lab aku tuh itu kan namanya lab sentral di kampusku kan. Itu tuh memang terpisah dari gedung prodiku. Jadi kayak memang ini prodiku, ini lab aku kan. Jadi kayak emang dekatan banget tapi memang sepi gitu loh. Dan aku pun punya labnya itu sendiri. Memang lab kecil sih tapi memang bisa buat sendirian doang gitu kan. Dan itu tuh aku tuh beneran dari awal tuh sendiri gitu loh. Kayak ngerjain preparasi alatnya, bahannya, terus kayak nungguin destilasi segala macam tuh sendirian gitu loh. Jadi kayak beneran yang memang struggling gitu loh. Bahkan aku tuh sampai minta bantuan sama penjaga keamanan di sana. Aku bilang, misalkan aku belum beres praktikum gitu kan, belum beres nge-lab. Aku bilang, Pak, titip dulu bentar lab ya, saya mau pulang dulu, mau ke rumah dulu, mau sholat dulu segala macam gitu kan. Ntar saya balik lagi ke lab gitu kan. Itu kayak sering banget gitu loh. Jadi kayak aku minta bantuan mereka buat tolong bantu diawasin, takutnya kenapa-kenapa gitu kan. Karena kita tahu kan kimia juga kalau ditinggal kan agaknya bahaya gitu kan gitu loh. Gitu terus kayak minta tolong ke beliau lah gitu kan. Terus kayak aku juga struggling banget kayak misalkan ada prosedur yang salah, bahan-bahan yang kadang kita juga nggak tahu gitu kan. Bahkan aku pernah sampai mau meledak. Apa tuh? Aku tuh lupa nyampurin apa di ruang asam gitu kan. Aku tuh nyampurin sesuatu aku tuh lagi destilasi reflux kalau nggak salah gitu kan. Aku tuh lupa mau masukin apa atau mungkin entah suhunya ketinggian dan terlalu lama gitu kan. Pokoknya kayak hampir kayak ada asap gitu loh, kebayang gak sih? Oh iya. Gitu kan aku udah panik kan. Untung ada dosenku, ada pembimbingku kan. Akhirnya kayak dibantuin lah gitu. Kayak gitu makanya kayak itu yang memang struggling banget untuk di kimia gitu kan. Selain daripada mata kuliah dan juga TA-nya gitu loh. Yang motivasi aku tuh sebenarnya lebih ke diri aku pribadi sih gitu loh. Aku merasa aku perlu lulus gitu loh. Iya kan. Maksudnya ketika teman-teman kuliah kan pasti pengen lulus dong, pengen nyari uang, kerja segala macam gitu kan. Maksudnya istilahnya pengen ada karir yang teman-teman bisa dibangun dari sekarang gitu kan gitu loh. Semakin teman-teman cepat lulus tuh kan akan semakin teman-teman tuh bisa let's say daftar kerja segala macam gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kayak akan lebih mudah buat mencari kerja gitu loh. Terus yang kedua, motivasi aku kayak pengen udah gitu loh. Ngerti gak sih kayak udah gitu. Udah gitu kan sih kayak aku tuh apa ya? Maksudnya udah cukup lah aku di kimia selama 3 tahun 8 bulan lebih gitu kan. Kayak udah gitu lah. I think it's enough gitu loh untuk di kimia tuh kayak cukup. That's why kenapa aku tuh sekarang tidak bekerja di kimia. Karena aku memang maksudnya sekarang memang kesibukannya di MC dan content creator gitu kan. Maksudnya tidak berkaitan dengan kimia banget dan tidak di lab gitu kan. Gitu karena aku mikir kayak kayaknya di kimia udah deh gitu lah. Maksudnya aku hanya bikin konten aja deh gitu. Oh iya. Oke. Karena pusing gak sih guys? Iya, pusing banget. Bahkan teman-temanku yang mungkin dulunya SMK-nya anak-anak kimia kayak ada dari SMK 13 Bandung atau mungkin 7 Bandung atau mungkin yang paling terkenal SMAKBO ya, SMA sekolah menengah pokoknya SMAKBO Bogor istilahnya gitu kan yang kimia gitu. Dia kan dari SMK udah 4 tahun di kimia kan. Terus sekarang kuliah 4 tahun kimia juga kan. Kayak maksudnya kalau memang mereka kuat keren banget gitu kan. Cuma aku tuh kayak udah enggak, makasih banyak gitu loh. Makasih banyak ya. Kayak ada pressure gitu loh, ngerti gak sih? Kayak dari tabel periodik lah, dosen-dosennya lah, atau mungkin orang-orangnya gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak, Tapi buat teman-teman jangan berkecil hati mendengar udah ya, karena gini guys, menarik banget. Karena maksudnya ketika teman-teman, aku yakin teman-teman tuh cuma capek doang gitu loh. Dan itu tuh wajar gitu kan, maksudnya. Ketika teman-teman misalkan capek ngelaprak, teman-teman capek belajar tuh wajar gitu loh, dan it's normal gitu loh, ya kan? Bukan hal yang aneh gitu loh. Makanya aku selalu bilang, kalau teman-teman capek istirahat dulu gitu loh. Tapi jangan berhenti dan maju lagi 2 langkah gitu kan. Itu sih. Oke, mungkin kepada Akang ini pertanyaan terakhir mungkin ya.
Seberapa jauh kimia mengubah seorang Kang Ahlam ini? Wah, kalau seberapa jauh aku bisa bilang jauh banget ya. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Dari Cimahi ke Garut jauh banget. Oke. Karena gini teman-teman. Again, aku tuh sebenarnya tidak tahu awalnya mau di mana kuliah gitu ya. Maksudnya aku tahu mau ke komunikasi, tapi karena dulu tuh memang sangat-sangat susah untuk lintas dari IPA ke IPS, jadi kan nggak possible ya. Iya. Jadi kayak yang pertama, kimia itu mengubah hidup aku pas zaman-zaman kuliah gitu loh. Zaman kuliah. Ketika aku daftar, ketika aku berusaha belajar, ketika aku mencoba untuk bikin konten kimia pun itu merubah banget sih gitu loh. Terlebih dengan kimia lah juga, aku tuh sampai ke sekarang gitu loh. Dengan dikenal sebagai Ahlam Chemistry, diundang ke berbagai kampus buat speaker gitu kan, jadi narasumber, atau mungkin kayak podcast sekarang itu juga karena kimia gitu kan. That's why kenapa aku merasa ketika aku di kimia tuh adalah sebuah anugerah gitu loh. Gitu, walaupun aku mungkin terseok-seok di awal, tapi at the end aku tuh bisa loh untuk bisa sukses di kimia dengan caraku sendiri gitu kan. Mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang di industri kimia dan mungkin bekerja di kimia, tapi aku mungkin ada jalan lain, mungkin di entertainment gitu loh. Dan aku sangat-sangat bersyukur bisa sampai ke titik sekarang gitu kan. Jadi kimia tuh sangat-sangat life changing banget buat aku gitu loh. Makanya buat teman-teman jangan lupa masuk kimia Uniga. Itu dia. Betul. Sebagai penutup. Keren ya, Makasih. Nah, sebagai penutup nih Kang, boleh kasih gombalan kimianya nggak? Wow. Ke siapa nih? Ke sobat chemistry atau ke tetehnya? Atau ke teteh. Lupa lagi. Apa tuh? Tapi ini udah basic banget sih. Mungkin kalian udah tahu juga lagi kan. Mungkin. Malu gak sih? Nggak usah. Tapi kan pura-pura gak tahu aja ya. Iya. Sebenarnya aku itu CH3COOH sama kamu. Oke, iya. Iya, makasih. Kok iya kok diam? Aku juga Apa? Kamu gak tahu? juga CH3COH sama kamu. Enggak, aku nggak tahu. Oh iya? Bukan oh iya jawabannya, itu gombalannya, itu pernyataan itu. Ya Allah. CH3COH. Atau yang lain deh, yang lain deh. Yang lain aja. Agaknya susah ya gombalannya. Iya. Kamu itu kayak tembaga terulium deh. Oke. Makasih. Apa coba? Cute. Oh iya. Itu boleh dicoba buat teman-teman atau aku mau gombal ambil, ke ceweknya gitu ya. Itu coba aja deh gitu. Pede aja gitu. Oke. Teh Kylie juga punya ada gombalan tuh? kimianya. Ada ya. Aduh, apa ya? Malu sih. Apa? Kalau misalkan kamu harus kamu akan dipilih jadi senyawa, akan milih senyawa apa? Sesuai TA aku sih, gadolinium. GD. Kalau aku pilih CO2 karena biar kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Aku juga ada satu. Apa tuh? Ada gombal nih. Gini Kang. Akang tahu gak perbedaannya Akang sama katalis? Kalau katalis mempercepat, kalau aku apa nggak tahu. Jadi kalau katalis itu mempercepat laju reaksi, kalau Akang mempercepat laju detak jantungku. Ya Allah, masuk. Kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak sih apa persamaan kalian sama kimia organik? Apa tuh? Sama-sama bikin pusing. Ngaku. Apa aku harus jadi kimia organik dulu biar dipikirin sama kamu? Waduh. Keren sih. Apalagi ya mikirnya. Habis kan. Oke. Sudah tidak kerasa ya udah 30 menit ke depan. Nah, itu dia obrolan kita hari ini tentang serunya dunia kimia. Semoga ada hal baru yang bisa kita dapatkan. Ingat, kimia itu dekat dengan kita. Terima kasih kepada sponsor kita yaitu Garut Souvenir dan media partner yaitu Suara Garut, Bank Sampah Amal Hakiki, Seputar Garut, dan Asli Garut. Terima kasih, sampai jumpa di Episode selanjutnya. Dadah.